Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Kita masih melanjutkan pada bab 3, yaitu zakat mal untuk bagian kedua. Marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, doa tambah ilmu. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anakku sekalian, pada bab 3 zakat mal ini kita akan memperjelas lagi pemahaman kita tentang zakat mal. Mari perhatikan pada layar kalian masing-masing. Zakat mal, di sini kita akan mempelajari tentang cara menghitung zakat mal, kemudian pengertian zakat mal, kemudian syarat wajib zakat mal, dan nisab atau nisab dari zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal juga disebut sebagai zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau nisab dan dalam jangka waktu tertentu. Itu pengertian dari zakat mal. Sehingga dalam zakat mal itu kita garis bawahi ada jangka waktu tertentu untuk nisab kepemilikan harta, nisab atau nisabnya harta, kepemilikannya jangka waktunya selama 1 tahun dari mulai kepemilikan tersebut. Misalkan kita punya 1 sapi di bulan Juli, maka zakatnya akan dikenakan zakat pada bulan Juli tahun depan. Syarat zakat mal. Yang pertama, Islam, merdeka, orang yang bisa berzakat mal, mencapai nisbah atau nisab ya. Nisbah atau nisab itu sama. Sudah. Kemudian harta dimiliki secara penuh oleh kita. Kemudian telah dimiliki selama 1 tahun. Nah, ini tadi. Ya, selama 1 tahun. Ya, selama setahun minimal waktunya kepemilikan adalah 1 tahun. Mau harta rampasan, perang, mau harta pertemuan, rikas, pertanian, perkebunan, emas, materi, uang, semuanya ada. Tapi apabila untuk uang biasanya akan termasuk pada zakat profesi. Nisbah atau nisab zakat mal. Adapun harta benda yang wajib dizakati adalah binatang ternak atau disebut juga dengan zakat an'am. Binatang ternak tersebut meliputi unta. Nisbahnya atau nisabnya adalah 5 unta zakat. Dari 5 ekor unta itu wajib dizakati berupa 1 ekor kambing, seharga 1 ekor kambing pada waktu itu. Bagaimana bila kita ingin menggantinya dengan uang atau materi? Boleh saja dengan harga 1 kambing dari 5 unta. Jadi apabila kita baru memiliki 1 unta di bulan Juli, sampai tahun depan baru nyampe 3 unta, maka belum kena zakat. Karena zakat nisabnya minimal, angka minimalnya nisabnya pemilikan adalah 5 ekor unta. Sapi atau kerbau disamakan. Nisbah nisab zakat sapi atau kerbau adalah 30 ekor sapi. Maka setiap 30 ekor, di 30 ekor sapi tersebut wajib mengeluarkan zakat senilai 1 ekor sapi atau kerbau. Dari 30 hanya mengeluarkan 1 ekor saja. Maka bila kita di bulan Juli tahun 2020 punya 25 ekor sapi, di tahun depan sapi kita bertambah menjadi 30, maka akan kena zakat berupa 1 ekor sapi. Boleh berupa hewannya atau berupa uangnya.
Namun di bulan Juli ini apabila kita punya 35 ekor sapi, di tahun depan sapi kita berkurang selama setahun menjadi 25 saja, berarti kurang dari nisabnya sapi 30 sapi, maka tidak terkena zakat. Untuk waktu pembayaran zakat mal adalah kapanpun. Tapi kalau zakat fitrah, waktunya hanya dimulai dari bulan puasa atau Ramadan hingga menjelang 1 Syawal atau Lebaran. Kemudian, kambing. Nisab nisbahnya kambing adalah 40 ekor dengan zakat 1 ekor kambing. Unggas ini berupa bisa bebek, bisa ayam, dan sebagainya, jenis unggas, yaitu dengan batas nisab emas 93,6 gram. Jadi batas nisabnya disamakan dengan 93,6 gram. Berarti kira-kira harga segini kalau sekarang emas dianggap 1 juta, berarti sudah mencapai angka panennya ayam itu, kalau kita anggap ayam, hingga 90 juta rupiah sekali panen baru mendapatkan zakat. Bila kurang daripada itu, tidak mendapat zakat unggas atau ayam, namun kenanya di zakat penghasilan. Dipotong zakat penghasilan sebanyak setiap kali panen peternakan unggas 2,5% dari labanya. Selanjutnya, emas dan perak atau zakat nukut atau uang. Nisab emas sebesar 93,6 gram. Jadi kalau kita punya emas belum nyampe 93 gram, maka belum kena dizakati. Kalau bahasa lainnya kita menyimpan investasi gitu kan. Sedangkan perak nisabnya atau nisbahnya sebesar 624 gram karena harga emas lebih murah, karena harga perak lebih murah daripada harga emas. Zakatnya setiap lebih dari nisabnya tersebut sebesar 2,5%. Harta perniagaan atau perusahaan atau perdagangan, zakat tijarah. Nisab harta dagangan disamakan dengan kekayaan emas seberat 93,6 gram. Sehingga dari ini tadi disebutkan adalah zakatnya 2,5%. Maka bila kita berdagang, ya, kena zakatnya adalah zakat perniagaan 2,5% dari untung, ya, dari laba perniagaan kita atau perdagangan kita. Apabila seseorang dalam berdagang selama 1 tahun, keuntungannya minimal seharga emas 93,6 gram, maka berdagang apapun seseorang telah wajib mengeluarkan 2,5% dari untungnya. Hasil pertanian dan perkebunan atau zakat ziro'ah namanya. Zakat hasil pertanian dan perkebunan apabila hasilnya minimal seharga 93,6 gram emas. Apabila hasilnya lebih dari itu, maka petani wajib zakat dengan ketentuan. Apabila pertanian airnya alami, apabila pertanian airnya alami, maksudnya dari hujan saja, air tanda hujan, atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk nyari air, maka zakat hasil bumi tersebut adalah 20%. Atau 20%. Namun apabila dia menggunakan pompa air, menggunakan cara-cara yang lain untuk mendapatkan air dari sawahnya itu, dari kebunnya itu, maka zakatnya kurang dari ini. Nanti kita akan bahas lagi di materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Nah, ini yang kedua, ketentuan kedua, apabila pertanian atau perkebunan, irigasi, dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Zakat yang dikeluarkan adalah 5%, ya, apabila kalau airnya tidak alami. Jadi dari 20 turun ke 5%. Sungguh sangat murah sekali, ya, sangat murah sekali. Kemudian barang temuan atau zakat rikas atau barang temuan. Bagi seseorang yang menemukan emas
maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Ini karena zakat mal itu patokan utamanya adalah emas, disebutkan emas. Bagaimana kalau kita menemukan harta karun berupa perak yang banyak, berupa misalkan jam Rolex yang terbuang di dasar sungai, di laut kita temukan dasar laut, itu sama dizakati senilai 20% dari nilai emas. Dari nilai emas. Kalau dari nilai jam Rolex berapa? Jadi 20% dari nilai jam Rolex-nya sesuai dengan harga materi yang ditemukannya itu berapa. Biasanya kalau yang ditemukan itu mahal atau berharga seperti batu diamond atau berlian tambang atau misalkan barang-barang peninggalan purba mahal sekali, itu kena zakat senilai 20% dari harta itu berapa dihargainya. Kalau dihargainya misalkan 100 juta, berapa 20%-nya? Nah, kira-kira demikian. Cara menghitung zakat, misalkan Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 on, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 dikali 20%. Karena 2 on ya, 2 on dikali 20% sama dengan 40 gram. Ya, 40 gram yang harus dizakatkan seharganya ini. Bisa diuangkan atau misal asalnya mau dipecah-pecah boleh. Tapi biasanya kalau harta begini diuangkan saja. Ibu Siti Khadijah memiliki emas untuk simpanan seberat 250 gram dan memiliki lebih dari 1 tahun harta tersebut, maka zakatnya yang harus dikeluarkan ibu tersebut adalah 250 gram dikali 2,5% sama dengan 6,25 gram yang harus dizakati dari harta emas ibu Khadijah. Lainnya, Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata 2 juta setiap kali penjualan ya. Dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali, berarti 8 kali 2 juta. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun berupa 16 juta dalam setahun. Sehingga zakat yang dikeluarkan adalah 16 juta, ingat setahun ya, nisabnya ya. Mencapai haulnya setahun. Zakat yang dikeluarkan adalah 16 juta dikali 2,5% sama dengan 400.000. Bayangkan, dari 16 juta zakatnya hanya 400.000 ya, sungguh sangat murah sekali. Baik, ada beberapa materi tambahan. Nah, nisbah dan kadar zakat. Lihat di sini, ini sebagai pengayaan kita. Harta peternakan sapi, kerbau dan kuda. Ada tabelnya di sini, langsung kita saja tabelnya. Nah, kalau ini saya sampaikan cara menghitung zakatnya. Kalau kita punya sapi, kerbau atau kuda antara 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya berupa 1 ekor sapi jantan dari ketentuannya. 40 sampai 59 1 ekor sapi betina. 60 sampai 69 2 ekor sapi tabiah. 70 sampai 79 ekor 1 ekor sapi. 80 sampai 89 ekor 2 ekor sapi. Ini zakat yang harus dikeluarkan ya. Dan ingat haulnya waktunya 1 tahun. Nisabnya segini. Nisab itu kadar minimalnya berapa yang kita miliki? 30 kah berapa? Kalau kurang dari 30 berarti tidak kena zakat. Melainkan kena zakat perdagangan saja. Keterangan, sapi berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, oke. Ini A dan B ya. Baik, sapi tabi' itu umur 1 tahun lebih. Sapi musinnah berarti sapi umur 2 tahun lebih, gitu ya cara membacanya. Selanjutnya, kambing atau domba. Nah, kambing atau domba, lihat tabel, minimalnya adalah 40 ekor baru kena zakat. 40 sampai 120 ekor kambing atau domba, yang keluar zakat hanya 1 ekor kambing saja umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, zakatnya hanya 3 ekor kambing.
Sungguh sangat murah ya. Setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Ya, setelah ini 300, 400, 500 bertambah 1 ekor semuanya. Kalau di atas ratusan. Kemudian ternak unggas, ayam, bebek, burung dan lain-lain dan perikanan. Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah atau ekor, sebagaimana halnya sapi dan kambing, tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ya, usaha berarti perdagangan atau perniagaan ya. Setiap kali panen atau setiap kali jualan si burung tersebut atau si bebek atau si ayam. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar atau 1 dinar sama dengan 4,2 gram emas murni. Berarti kira-kira satu dinarnya berharga kalau saat ini kira-kira 5 juta atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun tutup buku misalnya, ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar serta setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat kewajiban zakat ya, wajib sebesar 2,5%. Baik, itu kiranya itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Jangan lupa untuk berjaga-jaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan dirinya, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker, selalu waspada dengan keadaan kita yang masih dalam masa pandemi. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.